Di tengah bentang alam Kabupaten Bintan yang lebih dikenal dengan kawasan pesisir dan pariwisata, tumbuh sebuah harapan baru dari sektor pertanian. Hamparan lahan yang sebelumnya dianggap kurang produktif, kini mulai dimanfaatkan untuk budidaya padi gogo, jenis padi yang mampu tumbuh di lahan kering tanpa bergantung pada sistem irigasi sawah. Upaya ini menjadi bagian dari langkah mendukung ketahanan pangan sekaligus mendorong kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan beras. Di balik setiap benih yang ditanam, ada semangat para petani Bintan yang terus beradaptasi dengan tantangan cuaca, kondisi tanah, hingga keterbatasan lahan. Lalu, seperti apa proses budidaya padi gogo di Kabupaten Bintan? Bagaimana para petani mengelola lahan kering menjadi sumber pangan baru? Saya Renilda Valantra akan mengajak Anda menelusuri lebih dekat perjuangan dan harapan di balik budidaya padi gogo di Kabupaten Bintan. Optimisme terhadap budidaya padi gogo juga datang dari para petani di Kabupaten Bintan. Meski baru memasuki tahap awal pengembangan, mereka melihat potensi lahan di wilayah ini cukup menjanjikan untuk ditanami padi gogo. Namun, dalam praktiknya masih diperlukan pendampingan dan pembinaan agar hasil panen dapat maksimal. Salah satu petani padi gogo di Selekop, Kabupaten Bintan, Saderi, mengungkapkan bahwa kondisi lahan di wilayahnya dinilai cocok untuk pengembangan tanaman padi. Hanya saja karena masih tahap awal penanaman, petani masih membutuhkan bimbingan mulai dari pengolahan lahan, metode tanam yang harus disesuaikan dengan karakteristik tanah, hingga pengelolaan kebutuhan air. Menurutnya, ketersediaan air menjadi faktor penting dalam pertumbuhan padi gogo. Saat curah hujan berkurang selama 2 hingga 3 hari, petani harus melakukan penyiraman secara mandiri agar tanaman tetap tumbuh optimal. Lahannya cocok lah untuk tanaman padi gitu. Cuman antara kita ini masih masih tahap awal, tahap awal penanaman padi, kan jadi masih perlu pembinaan, masih perlu bimbingan, begitu. Mungkin untuk penanaman awal, yang pertama itu pengolahan lahan ya. Pengolahan lahan, terus kalau di sini mungkin jarak tanam itu harus disesuaikan dengan keadaan tanah di sini kan begitu. Nah, sama dengan air itu harus cukup lah intinya kan gitu. Kalau seandainya 2-3 hari gak hujan ya kita wajib nyiram kan begitu. Tak hanya melihat potensi lahannya yang cocok, para petani juga mulai merasakan hasil nyata dari budidaya padi gogo. Dari panen yang telah dilakukan, produksi yang dihasilkan dinilai cukup menjanjikan dan memberikan tambahan pendapatan bagi para petani. Saderi menyebut apabila seluruh hasil panen digiling, setidaknya dapat menghasilkan sekitar 650 kg beras. Beras hasil panen tersebut bahkan sudah dipasarkan di lingkungan sekitar dengan harga jual mencapai Rp15.000 per kilogramnya dan mendapat respon positif dari masyarakat. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah dalam pengembangan padi gogo di Kabupaten Bintan. Menurutnya, bantuan tidak hanya diberikan dalam bentuk pendampingan teknis oleh penyuluh pertanian, tetapi juga dukungan sarana produksi seperti pupuk hingga kemudahan akses untuk kebutuhan operasional, termasuk bahan bakar. Bagi para petani, kolaborasi antara pemerintah dan kelompok tani menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program penanaman padi gogo sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Kalau seandainya kemarin digiling semua padi itu sih ya minimal dapat 650 kilo beras lah ya kan gitu. Kalau kemarin sih beras itu saya jual 15.000 per kilo. Jual ada yang pesan gitu lah intinya kan. Ya termasuk dukungan dari pemerintah gitu kan. Ya saya berterima kasih lah kepada penyuluh pendamping, termasuk Bu Putri ini yang termasuk antusias mendukung program penanaman padi swasembada pangan berkelanjutan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih. Terus kayak pupuk apa juga kita dapat bantuan juga. Terus untuk penebusan solar kita juga termasuk sangat dibantu lah oleh
penyuluh kita gitu. Keberhasilan budidaya padi gogo di Kabupaten Bintan tidak terlepas dari peran aktif penyuluh pertanian yang terus melakukan pendampingan kepada petani. Sosialisasi program dilakukan secara rutin melalui pertemuan dengan kelompok tani nelayan andalan atau KTNA, gabungan kelompok tani hingga kelompok tani di tingkat desa. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bintan Timur Intan Putri Ramadhani menjelaskan, program padi gogo mulai digencarkan sejak 2025, melanjutkan program bantuan yang telah disiapkan sejak 2024 melalui dukungan pemerintah daerah, provinsi hingga pusat. Menurutnya, kolaborasi lintas pemerintah dan kelompok tani menjadi kunci dalam mendorong peningkatan produksi pangan di wilayah Bintan Timur. Hingga saat ini, tingkat keberhasilan budidaya padi gogo di wilayah tersebut telah mencapai sekitar 80%. Capaian ini dinilai cukup positif mengingat kondisi lahan di Bintan Timur memiliki tingkat keasaman tanah yang cukup tinggi. Meski demikian, para petani tetap berupaya melakukan penyesuaian teknik budidaya dan terus mencoba hingga berhasil. Selain mendukung ketahanan pangan, program padi gogo dinilai memberi nilai tambah ekonomi bagi petani. Sebab sebagian besar petani menerapkan sistem tumpang sari, yakni menanam padi bersamaan komoditas lain seperti cabai, kedelai, dan tanaman hortikultura lainnya. Jadi awalnya untuk perkenalan itu dari kami memperkenalkan dari setiap pertemuan ke KTNA, Gapotan, dan kelompok tani. Nah, kami rutin untuk menggencarkan kepada masyarakat khususnya di wilayah Bintan Timur. Kegiatan program padi gogo ini berawal dari tahun 2025 yang awalnya program bantuan itu 2024 yang disupport oleh daerah, provinsi maupun dari pusat. Nah, jadi saling berkolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan. Hari ini untuk tingkat keberhasilan sudah di tingkat 80% untuk wilayah Bintan Timur, karena petani kita dengan kadar asam yang tinggi lahannya, mereka terus mencoba. Yang berhasil sampai saat ini udah mencoba sampai di 4-5 kali. Yang gagal pun melihat teman-temannya pada berhasil, beliau masih mencoba lagi sampai detik ini. Sudah 80% tingkat keberhasilan di wilayah Bintan Timur. Selain menjadi alternatif penguatan ketahanan pangan, budidaya padi gogo juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi petani. Hal ini karena sebagian besar petani di Bintan Timur menerapkan pola tanam tumpang sari sehingga tetap bisa memperoleh hasil dari komoditas utama lainnya sambil menunggu masa panen padi. Intan Putri Ramadhani mengatakan, pola tumpang sari memungkinkan para petani tetap menanam komoditas andalan seperti cabai, kedelai, hingga tanaman hortikultura lainnya. Khusus di wilayah Sungai Lekop, cabai masih menjadi komoditas utama yang tidak ditinggalkan petani. Bahkan sebagian petani memilih membudidayakan cabai merah sebagai tanaman utama bersamaan dengan pengembangan padi gogo di lahan yang sama. Menurutnya, strategi ini cukup membantu meningkatkan perekonomian petani karena mereka tidak hanya bergantung pada satu jenis tanaman, tetapi memiliki sumber pendapatan tambahan dari hasil panen komoditas lainnya. Bagi petani sangat membantu dan sangat meningkatkan perekonomian, karena petani sekarang untuk padi gogo rata-rata tumpang sari. Jadi sambil menanam padi tapi yang pokoknya tidak dilupakan. Jadi petani tetap nanam cabai. Cabai itu beliau ada yang dimerahkan, ada yang cabai hijau. Khusus untuk wilayah Sungai Lekop itu cabenya wajib dimerahkan, tidak pernah mereka menghijaukan cabai. Nah, untuk wilayah lain tumpang sarinya ada dengan kedelai, ada juga dengan tanaman gantung lainnya.
Pengembangan padi gogo di Kepulauan Riau merupakan bagian dari program nasional yang ditujukan untuk mengoptimalkan lahan kering sebagai sumber produksi pangan baru. Program ini menyasar petani yang berminat mengembangkan padi gogo melalui skema pengajuan dan pendampingan dari pemerintah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Rika Azmi menjelaskan, pada tahun 2026, total luas pengembangan tanaman padi di Kepulauan Riau ini mencapai sekitar 224 hektar. Dari total tersebut, sekitar 50 hingga 60 hektar diantaranya dialokasikan khusus untuk budidaya padi gogo. Program ini dinilai strategis karena mampu memanfaatkan potensi lahan kering yang selama ini belum tergarap optimal. Menurut Rika, meski padi gogo bukan komoditas baru secara nasional, namun pengembangannya di wilayah Kepri baru mulai diperkenalkan dalam 1 hingga 2 tahun terakhir. Kehadiran program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi keterbatasan lahan sawah, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Ia juga menambahkan hasil panen dan kualitas padi gogo sejauh ini dinilai cukup baik. Tantangan berikutnya terletak pada bagaimana penerimaan petani untuk terus mengembangkan budidaya ini, serta penerimaan masyarakat terhadap kualitas beras padi gogo sebagai alternatif pangan lokal. Pada prinsipnya gini, padi gogo ini memang ada program ya dari pusat. Para petani yang berminat untuk menanam padi gogo kita ajukan. Itu kalau tahun ini, tahun 2026, kita itu untuk total keseluruhan pengembangan padi ya, luas tanam padi itu kita sekitar 224 hektar. Dari 224 hektar itu sebagiannya adalah untuk padi gogo. Saya sekitar 50-60 hektar itu padi gogo. Nah, padi gogo ini kan memang baru itu sudah lama, cuma untuk di Kepri baru 1-2 tahun ini berjalan dan diperkenalkan untuk lahan-lahan kering untuk memanfaatkan potensi-potensi lahan yang ada. Dan kita lihat hasilnya juga cukup bagus ya, produktivitasnya cukup bagus. Nanti tinggal bagaimana penerimaan petaninya juga dan penerimaan masyarakatnya terhadap kualitas padi gogo itu. Minat petani terhadap budidaya padi gogo di Kepri dinilai terus meningkat dalam 2 tahun terakhir. Kondisi ini menjadi sinyal positif bahwa pengembangan pangan lokal berbasis lahan kering mulai mendapat perhatian dari petani. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Rika Azmi menyebut, peningkatan minat tersebut perlu diikuti dengan dukungan berkelanjutan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, terutama dalam penyediaan benih unggul serta sarana produksi pertanian lainnya. Menurutnya, penguatan budidaya padi gogo menjadi penting mengingat kebutuhan beras di Kepri masih sangat tinggi, sementara kapasitas produksi daerah belum mampu memenuhi permintaan secara mandiri. Saat ini kebutuhan beras di Kepri mencapai ratusan ribu ton per tahun, namun produksi lokal masih jauh dari angka kebutuhan tersebut, sehingga pasokan beras masih sangat bergantung pada daerah lain. Karena itu pengembangan padi gogo dinilai bukan hanya sebatas program pertanian, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar wilayah. Tetap optimis ya untuk program ketahanan pangan padi gogo ini, karena saya lihat dari tahun ke tahun itu ya, ada 1-2 tahun ini ada peningkatan gitu. Artinya petani sudah mulai berminat untuk menanam padi gogo. Tinggal nanti pemerintah, Kementan bersama dinas kabupaten kota, dinas provinsi dapat menyiapkan benih dan sarana prasarana lainnya untuk membantu para petani. Tapi memang untuk beras Kepri sendiri memang kebutuhannya sangat besar ya, hampir 202.000 ton ya per tahun. Sementara produksi kita kan belum mencapai 1.000 ton pun belum mencapai gitu. Artinya memang untuk beras ini kita harus harus bekerja sama dengan banyak daerah lah untuk memenuhi kebutuhan Kepri.
Budidaya padi gogo di Kabupaten Bintan menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Di lahan kering yang selama ini belum dimanfaatkan optimal, para petani mulai menghadirkan harapan baru melalui pengembangan padi yang mampu beradaptasi dengan kondisi wilayah Kepri dengan dukungan pemerintah melalui penyediaan benih, sarana produksi, serta pendampingan penyuluh pertanian. Minat petani terhadap padi gogo terus menunjukkan peningkatan. Tidak hanya membuka peluang bisnis produksi beras lokal, pola tanam ini juga memberi nilai tambah ekonomi bagi petani melalui sistem tumpang sari dengan komoditas lain seperti cabai dan kedelai. Meski produksi beras lokal belum mampu memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat Kepri, pengembangan padi gogo menjadi langkah awal yang menjanjikan dalam mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Dari lahan-lahan kering di Bintan, tumbuh semangat baru menuju kemandirian pangan. Sebuah ikhtiar kecil yang diharapkan memberikan dampak besar bagi masa depan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Saya Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.